Mari jemaat kita mempersiapkan diri memasuki ibadah Kamis Putih dengan nyanyian dari Teise.
Mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan, melalui pujian yang kami nyanyikan, melalui musik yang kami lantunkan, dan melalui puji sembah yang kami persembahkan. Ajar kami menyelami cinta kasih-Mu yang besar. Ajar kami membagikan cinta kasih itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di meja makan inilah, murid-murid berkumpul bersama atas undangan Yesus dalam perjamuan Paskah. Masuklah dalam undangan semeja perjamuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hadirlah dalam cinta kasih-Nya. Coba lihat dalam suasana semeja perjamuan dengan Tuhan. Di antara mereka masih memikirkan siapa yang paling terbesar. Egoisme mereka lebih menonjol dibanding kerendahan hati mereka. Kalau demikian, siapa yang akan membasuh kaki mereka semua? Seorang pun tidak ada yang merasa pantas untuk jongkok dan merendah. Seorang pun tidak dari mereka. Mari mengakui segala dosa keegoisan kita yang sulit untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, jika kami masih sering tidak mempedulikan orang lain dan hanya memegahkan diri sendiri. Ampuni kami, jika kami egois,
jika kami tidak ingin merendahkan hati kami untuk melayani orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami, Tuhan, untuk saling melayani. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memasuki pelayanan firman. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai kami, terlebih memberkati hati kami, supaya kami mampu menyerap setiap firman yang diberitakan, terlebih untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini di dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sehari sebelum Hari Raya Paskah, hari perayaan yang menjadi tradisi umat Tuhan setiap tahunnya, dinanti-nanti untuk dirayakan dengan sukacita. Namun, tidak begitu yang Yesus rasakan. Yesus tahu bahwa sudah waktunya Ia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapanya. Itu berarti waktunya tidak lama lagi baginya bersama murid-murid yang dikasihinya, dan terlebih penderitaan di depan matanya harus dia hadapi. Ya, Dia mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia. Dan Ia tetap mengasihi mereka sampai penghabisan. Yesus dan pengikut-pengikutnya sedang makan malam. Suasana makan malam pun tidak seperti biasanya. Yesus tahu ini yang terakhir. Bahkan
Yesus tahu detail apa yang akan terjadi di makan malam yang terakhir itu. Tidak ada yang tidak diketahuinya, bahwa iblis sudah memasukkan niat di dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan seluruh kekuasaan kepadanya. Ia tahu juga bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua rencana Allah tergambar jelas dalam pikiran, dan tidak ada yang tidak dilewatinya. Dia menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Tersisa sedikit waktu untuk melakukan tindakan kasih bagi murid-murid yang dikasihinya. Sebab itu, ia berdiri, membuka jubahnya, dan mengikat anduk pada pinggangnya. Sesudah itu, ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, lalu memulai untuk membasuh kaki pengikut-pengikutnya dan mengeringkannya dengan anduk yang terikat di pinggangnya. Sampailah ia kepada Simon Petrus yang berkata, "Tuhan, masakan Tuhan yang membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini, tetapi nanti engkau akan mengerti." "Jangan Tuhan," kata Petrus kepada Yesus. "Jangan sekali-kali Tuhan membasuh kaki saya." Tetapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku." Simon Petrus berkata, "Kalau begitu, Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi tangan dan kepala saya juga." "Orang yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya," kata Yesus kepada Petrus. "Ia tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia memakai kembali jubahnya dan duduk lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kalian apa yang baru saja kulakukan kepadamu? Kalian memanggil aku Guru dan Tuhan. Dan memang demikian. Kalau aku sebagai Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, kalian wajib juga saling membasuh kaki. Aku memberi teladan ini kepada kalian, supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu. Sungguh benar kataku ini, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan seorang utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Kalau kalian sudah tahu semuanya, bahagialah kalian jika melakukannya. Apa yang kukatakan ini bukanlah mengenai kalian semua. Aku tahu siapa yang sudah kupilih.
Tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab harus terjadi, yaitu orang yang makan bersama aku akan melawan aku. Hal itu kusampaikan kepadamu sekarang, sebelum terjadi, supaya kalau hal itu terjadi nanti, kalian akan percaya bahwa akulah Dia yang disebut Aku Ada. Sungguh benar kataku ini, siapa menerima orang yang kuutus, menerima aku. Dan siapa menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku. Lalu ia mengatakan, Sungguh benar kataku ini, salah seorang dari antara kalian akan mengkhianati aku. murid-muridnya memandang satu sama lain dengan sangat heran karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Murid yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus memberi isyarat kepadanya supaya ia bertanya kepada Yesus siapa yang dimaksudkan. Maka murid yang dikasihi itu merapat pada Yesus dan bertanya, "Siapa dia, Tuhan?" Yesus menjawab, Orang yang kuberikan roti yang kucelupkan ke dalam mangkok, dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, mencelupnya ke dalam mangkok, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Segera setelah Yudas menerima roti itu, iblis masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Lakukanlah cepat apa yang mau kau lakukan. tidak seorang pun dari mereka yang duduk makan di situ mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepada Yudas. Ada yang menyangka Yesus menyuruh Yudas membeli sesuatu yang diperlukan untuk pesta itu, atau memberi sedikit uang kepada orang miskin. Sebab Yudas adalah pemegang uang kas mereka. Setelah Yudas menerima roti itu, ia langsung keluar. Hari sudah malam. Sekarang Anak Manusia diagungkan, dan Allah diagungkan melalui Dia. Kalau Allah diagungkan melalui Dia, Ia pun akan diagungkan Allah melalui dirinya sendiri. Malah Allah akan mengagungkannya dengan segera. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencari aku, tetapi tidak seperti yang sudah kukatakan kepada para penguasa Yahudi. Begitu juga kukatakan kepada kalian, ke tempat aku pergi, kalian tak dapat datang. Perintah baru kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian. Begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Lakukanlah seturut perintahku.
Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas yang masih kami miliki. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring lemah. Kiranya Engkau menjenguk mereka, menilik mereka satu persatu, dan melalui obat-obat yang mereka miliki, melalui dokter, mereka semakin dipulihkan kesehatannya dan dapat sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang juga khususnya sakit COVID-19, Tuhan. Kiranya Engkau juga yang sertai mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Lindungilah kami, Tuhan, masing-masing dari kami. Berikanlah kami kesehatan yang cukup, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik dan melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk GKI Citraland yang dimana sampai saat ini seluruh rangkaian ibadah di GKI Citraland ini masih dilakukan secara online. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan hikmat yang daripada Tuhan saja untuk semua pihak yang terlibat dalam menjalankan proses kegiatan rekaman, mulai dari proses syuting, pengeditan, hingga selesai. Kemudian kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja, para penatua dan juga pendeta. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberikan mereka hikmat atas setiap pengambilan keputusan yang terbaik ya Tuhan untuk GKI Citraland dan juga untuk seluruh jemaat yang tentunya juga seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini yang saat ini masih menghadapi pandemi ataupun persoalan-persoalan lain. Biarkan dengan campur tangan-Mu, Kau pulihkan bangsa kami dan kuatkan pemerintah Indonesia agar terus dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Tuhan aku
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan, dan kiranya melalui persembahan ini ada semakin banyak jiwa-jiwa yang dilayani. Kiranya persembahan ini juga indah di hadapan-Mu, Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya Allah, sumber keselamatan kita, memberkati dan melindungi kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya.